kembali di Tegal in Frame. Informatif, interaktif, dan berimbang lebih luas. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Kenalan dulu dong, Pak. Ya. Oke, seperti peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak Aduh, sayang. jangan kayak gitu dong, nanti saya baper. Udah kenal tapi nggak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon Salam. Saya seorang guru di SMP Negeri 9 Kota Tegal. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Wow. Dan kebetulan saya di sekolah diberi amanah atau jabatan menjadi pembina OSIS. Jadi bisa dikatakan saya dekat dengan anak-anak seperti itu, Mbak. Wow, kalau dekat sama saya boleh nggak? Boleh, off the record tapi ya, jangan di sini ya. Oh iya, maaf ya, nanti ya Pak, di luar ini ya Pak. Boleh, boleh. Oke, ngomong-ngomong seorang guru nih Pak, lagi booming banget deh. Saya dengar-dengar ada berita tentang bullying, maraknya bullying. Bullying. Iya, kira-kira tuh bullying tuh apa sih? Kok bisa se-booming ini gitu loh? Oke, bullying ya. Ini lagi rame nih. Jadi dulu kita kenal dengan istilah bullying ya. Mungkin sekarang difamiliarkan lagi dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, saya mempopulerkan dengan istilah perundungan, Mbak. Oh, Perundungan ya. Jadi sekarang ada program anti perundungan di sekolah-sekolah. Kebetulan sekolah saya sekolah penggerak juga, angkatan yang kedua dari Kemendikbud ya. Wow. Di situ ada program wajib namanya program anti perundungan. Nah, di situ. Jadi perundungan itu ya bisa dikatakan sebuah perilaku yang bertujuan untuk melukai atau untuk memberikan rasa takut kepada dari satu orang ke orang lain bisa, dari satu orang ke kelompok lain juga bisa, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang intinya adalah menebar rasa takut, mengancam dan seterusnya. Itu bullying secara umum dari definisinya. Kok takut banget ya pemirsa sekalian. Dari bullying itu bentuk bullying itu apa sih Mas? Kok bisa tercipta bullying gitu loh bentuknya? Oke, apa sekarang aja? bentuk-bentuknya ya, atau jenis-jenisnya bullying itu banyak macamnya ya, Mbak ya. Dari yang dampaknya terkecil sampai dampaknya yang paling besar itu ada. Takut. Kita kenal dengan bullying verbal ya, atau dengan ucapan, dengan lisan ya. Misal kita bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak kita sukai, kemudian kita mengatakan kata-kata yang tidak pantas atau yang cenderung mengancam atau tidak bikin tidak enak hati kepada orang lain, itu juga namanya bullying, tapi bullying verbal. Kemudian ada juga bullying secara fisik, non verbal atau fisik, itu yang sampai adu fisik atau melukai. Biasanya bisa juga satu orang ke orang lain atau satu kelompok kepada kelompok lain atau satu orang ya. Jadi keroyokan lah seperti itu. Itu bullying secara fisik, Mbak. Seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya ada orang yang ngatain, lo gendut, itu berarti masuknya ke verbal ya, Mas? Verbal tuh body shaming namanya. Kalau saya tidak terima, itu bisa berabe tuh ya. Tapi kalau misalnya saya katain ganteng banget ya, Mas, itu terima nggak, Mas? Terima dong. Apa sih yang enggak? Terus contoh non verbal deh selain dari tulisan atau something itu apa tuh? Ya, jadi mungkin bullying atau perundungan yang saat ini paling puncak ya, paling berbahaya menurut saya ya. Ini persepsi saya pribadi ya. Adalah bullying cyberbullying. Wow. Yang mungkin ketika saya kecil dulu, bullying ini tidak familiar. Karena cyberbullying itu dilakukan di internet. Atau lebih kita kenal dengan sosial media. Misal nih, saya membuat sebuah status, entah itu di WA, di Instagram, Facebook, kemudian yang sekarang lagi familiar TikTok ya. Kemudian saya membuat sebuah tulisan mengejek ya, merendahkan pihak lain, orang lain, kemudian orang lain tersinggung. Itu juga namanya bullying. Dan ini dampaknya luar biasa, Mbak. Karena kecepatan sosial media itu luar biasa. Sepersekian detik saja apa yang kita tulis bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seperti itu. Berarti hal yang mungkin kecil, misal kita nulis, kok kamu jerawatan, padahal kan itu untuk memperbaiki diri gitu ya. Betul. Gitu ya, Mas. Tapi tetap cyber ya berarti, termasuk dalam cyber. Karena belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Mungkin maksud kita
supaya orang itu berubah. gitu Iya, ya, Mas. betul. Iya. Tapi kan kita nggak tahu kan isi hati seseorang seperti apa kan. Iya, kan beda-beda Nah, ya itu. Mas karakter per orang ya. Betul. Oke. Itu namanya cyberbullying ya. Nah, ini berbahaya nih karena nanti satu kelompok dengan kelompok lain saling ejek di sosial media. Kemudian akhirnya mereka berjanji atau janjian lah kata kerennya itu, mana di tempat mana nih, yuk kita rame-rame. Gitu ya, Mas. Wah, gelut Iya, apa-apa gitu itu lah, ya. iya. Kalau kata orang Tegalnya gelut gitu ya. Iya, gelut. Nah, satu kelompok dengan kelompok lain terciptalah sebuah tawuran. Ya, kita sudah punya sejarah kelam ya di Tegal, di sekitar kita itu banyak kasus bully fisik seperti ini sampai menimbulkan korban jiwa. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kira-kira nih dari ketiga itu yang paling banget berbahaya itu yang mana tuh Mas? Yang urgent banget, aduh ini nggak bisa banget gitu. Semuanya bahaya ya. Tapi bagi saya, menurut saya itu tadi yang cyberbullying itu yang paling nyes gitu ya, Mas. Paling nyes banget itu ya. Bayangin Mbak, anak sekarang, anak TK bahkan, anak SD itu sudah akrab dengan yang namanya gadget atau gawai. Iya. Makanya ada ungkapan anak sekarang lahir itu langsung punya 2 kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia, satu warga net. Wah, netizen. bener banget ya sih ya. Iya kan? Makanya hampir 24 jam kita bercengkrama dengan yang namanya gawai atau gadget. Maka Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bertanggung jawab dengan pengawasan gadget anak-anak kita. Kami di sekolah tentunya bertanggung jawab mengkontrol anak-anak kita di sekolah ya semaksimal mungkin. Kemudian Bapak Ibu di rumah menjaga atau bagaimana mengawasi putra-putri Bapak Ibu semua di rumah, seperti itu Mbak. Oke, jadi pengawasan orang tua itu bener-bener poin penting utama Ya, dalam pasti. hal ini. Seperti itu. Kira-kira kenapa sih Mas kok zaman sekarang anak-anak misal usia 6 ke bawah mungkin udah dipegangin gawai gitu sama orang tuanya? Apa mungkin karena kesibukan? Tapi kan itu kan sebagai bagian dari peran orang tua untuk merawat anak atau sebagai madrasah anak. Itu gimana sih? Ya, kembali lagi ya, ini hak prerogatif orang tua ya. Karena saya juga tidak bisa mengatur itu karena itu urusan rumah tangga orang gitu kan. Urusan keluarga orang. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu semua, apakah memang layak atau pantas anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah diberikan gadget, main game, main sosial media dan seterusnya. Itu kembali ke Bapak Ibu semuanya. Kira-kira nih Mas, penanganan buat siswa-siswa mungkin di sekolah yang dibully itu gimana? Dari pihak sekolahnya untuk mengantisipasi hal itu. Oke, kami bicara, ya saya pribadi bicara apa yang sudah sekolah kami lakukan ya. Ini saya tidak mewakili institusi, jadi apa yang kami lakukan pertama, jadi kami di MPLS ya, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru. Ini kan lagi musim PPDB nih. Nah di Kota Tegal ini udah selesai daftar ulang ya. Berondong-berondong, halo. Iya, anak yang baru masuk mengikuti MPLS sampai nanti diresmikan menjadi siswa sekolah tersebut, itu wajib hukumnya di sekolah kami ada yang namanya sosialisasi anti perundungan. Wah, keren banget ya. Oh, sekarang berarti udah maju banget ya itu ya. Iya, karena kami memandang bahwa ini adalah satu isu atau masalah yang sangat penting dan harus kita lakukan tindakan preventif atau pencegahan yang diawali dari sekolah. Bagaimana kami memahamkan peserta didik kami bahwa bullying itu sebuah perbuatan yang tidak baik dan bisa melukai fisik, bahkan melukai psikis yang sangat luar biasa membekasnya. Itu sangat lama sembuhnya. Kalau fisik mungkin kita ke dokter, ke rumah sakit gitu ya. Kalau psikis kan lebih panjang. Iya sih. Itu sembuhnya seperti itu, Mbak. Kalau misalnya sanksi buat pelaku pembulian ini di sekolah itu memberikan sanksi apa, denda apa hanya bilang gitu atau untuk sanksi, jadi gini ya, sekolah itu institusi pendidikan
bukan penghukum ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu tentu dengan sebuah tindakan yang mendidik ya. Jadi kami berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, orang tua, masyarakat, seperti itu, saling mengawasi ya. Misal guru BK ya aktif memberikan sosialisasi kepada anak-anak seperti itu. Kemudian kami juga aktif memanggil dari pihak terkait dari luar sekolah ya, perlindungan anak, yaitu sering kami undang atau mungkin dari mereka ke sekolah. Terjadwal berarti ya Mas ya? Iya, itu rutin, harus paling enggak satu semester satu kali seperti itu. Jadi tidak melulu tentang sanksi sih. Gitu. Oke teman-teman, seru banget kan pembahasan kita kali ini. Tentunya aku bakal menarik kalian lebih dalam tentang pembulian ini setelah jeda pariwara berikut ini, tentunya di Tegal in Frame. Sesuai janji aku nih pemirsa, bakal bahas tentang yang lebih spice dan dalam tentang bullying ya. Dan sekarang nih Pak Guru yang sangat ganteng ini ya, masih segar nih Pak nih? Udah lama tapi masih gombal aja nih. Jadi lapar. Baper. Oke, langsung mengenai pembulian ya Pak ya. Untuk pembulian itu macam-macam jenisnya tuh apa aja sih Pak? Ya, di sekolah itu. Banyak ya, tapi yang sering muncul ini ya, yang sering muncul di sekolah itu, kalau mungkin Mbak juga dulu sering, mungkin sampai sekarang sering melakukan ya. Terkadang kita memanggil teman ya, memanggil teman dengan nama orang tuanya. Iya, kayak Yanto gitu. Nah, itu. Dan secara spontan mungkin teman kita itu tidak terima karena ayah saya menjadi bahan olokan gitu kan. Dan mungkin ini menjadi satu bullying yang mungkin sadar atau nggak sadar nih, mungkin bisa disengaja untuk membuli atau hanya sebatas candaan karena teman akrab gitu kan. Nah kayak gitu Mbak. Tapi nih Mas nih, kalau misalnya dari si pembuli ini nggak nyadar kalau dia membuli tuh gimana sih? Kan lebih bahaya banget nggak sih Mas? Ini banyak nih. Contoh kasus. Contoh kasus begini. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang membuli atau melakukan perundungan. Jadi ada jenis perundungan lain namanya perundungan sosial. Misal nih kita lagi bertiga ya, ya temenan gitulah. Kemudian dua anak ini ngobrol, tapi yang satunya dicuekin. Iya sakit hati banget. Nah, itu kan secara verbal tidak tidak kan? Ini tidak ngejek ini nih. Tapi secara perilaku dia membuli. Biasanya nggak sadar nih. Nanti yang tidak diajak ngobrol kan, mereka ngobrolin apa sih? Aku salah apa ya? Gitu mungkin ya. Salah apa nih? Mereka ngobrolin apa sih? Nanti dalam hati itu pasti, mereka kok nggak ngajak aku ya? Kayak gitu. Kenapa sih? Aku salah apa sih? Kayak gitu kan. Secara batin pasti mengatakan seperti itu. Itu contoh bullying yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Itu Mbak yang mungkin terjadi juga di anak-anak di sekolah seperti itu. Contohnya tuh apa Mas kalau di sekolah-sekolah itu? Ya kayak gitu, misal lagi jajan di kantin gitu ya, atau jajan kalau di sekolah ada food court gitu ya, tempat makan kayak gitu. Kemudian tanpa tidak sadar gitu ya, jajan ke kantin berempat, kemudian yang bertiga ngobrol sambil makan gitu ya, kemudian yang satunya dicuekin. Nah itu juga contoh bullying juga tuh. Tapi nih Mas, terkadang orang yang dibully itu kayak mereka dibully karena mereka tidak mau merubah diri mereka yang senormal lainnya gitu loh, makanya dia bully. Makanya sering saya sampaikan, kita jangan jadi orang yang lemah. Kalau kita diejek, ya kita kuatkan diri kita, mental kita, ya kan? Jangan
selamanya kita lemah. Nanti kalau kita lemah, sering tuh kita dibully sama teman kita, sama orang lain yang merasa lebih kuat dari kita. Makanya yang paling utama adalah pondasi mental kita kuatkan dulu. Jangan selalu mengalah ketika dibully. Ya, apapun itu, bully verbal. Tapi tentunya bukan dengan cara membuli balik ya. Tapi dengan lawan dengan ya elegan, bagaimana caranya. Mungkin kita dibully apa seperti ini, kita tunjukkan dengan prestasi di kelas, di sekolah, bahkan di luar sekolah. Itu yang paling penting menurut saya, Mbak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya karakter orang yang dibully itu bener-bener sependiam itu, takut, aduh nanti aku misalnya memperbaiki diri makin dibully, aku mau ini dibully kayak gitu, terus gimana Mas caranya, Mas? Oke, kalau di sekolah kami ada namanya guru BK ya. Slogannya kan BK Sahabat Siswa. Jadi mereka kami berikan kesempatan untuk mungkin melapor ya kalau sampai terjadi seperti itu, kemudian curhat apa sih yang terjadi, kemudian apa masukan dari guru BK, kemudian nanti kita temukan kedua belah pihak, dari BK nanti sebagai mediator supaya tidak terjadi seperti itu, supaya pelaku tidak melakukan kembali, supaya si korban ini yang dibully itu juga merasa terlindungi seperti itu, atau merasa diperhatikan oleh sekolah. Seperti itu. Berarti peran BK tuh sepenting itu ya Mas dalam sekolah ya Mas? Iya, tapi tentu saja bukan hanya guru BK ya, tetapi semuanya, semua guru dan semua stakeholder, bahkan teman-teman di sekolah pun itu bertanggung jawab dengan semuanya yang ada di sekolah, termasuk tentang bulian ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, guru BK, Bapak Ibu guru, tapi teman-teman juga bagaimana ketika terjadi pembulian baik fisik ataupun verbal, kita menegur, kita melerai, jangan membiarkan seperti itu. Kalau ini mungkin agak sensitif ya Mas, kalau Mas sendiri dulu pernah kayak kena bully nggak sih? Semua orang saya rasa pasti pernah ya. Pasti pernah, baik dikatakan cengeng lah, gampang nangis lah, atau apapun itulah, tidak bisa dalam hal inilah, hal itulah, itu pasti pernah ya. Dan itu justru membuat, kalau saya pribadi membuat hal tersebut sebagai motivasi, ya kan, spirit untuk menjadi bahwa saya tidak seperti itu, saya buktikan. Tapi kalau misalnya kita dituntut sebagai siswa profesional dalam hal pembulian, lah berarti nanti kita jadi badut dong, kita berkepribadian ganda. Nah, terus gimana caranya? Ya tentu segala sesuatu yang tidak baik di sekolah itu perlu kita minimalisasi ya. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya tadi yang saya sampaikan, semua pihak harus bekerja dalam hal ini, mengawasi, karena Bapak Ibu guru di sekolah, kepala sekolah itu tidak mungkin full mengawasi setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya, seperti itu. Jadi semuanya bertanggung jawab dengan hal ini. Jadi tidak ada yang ada badut istilahnya. Apa itu istilah baru ya? Wah, badut. Waduh, gitu. Saya baru kenal ini. Gitu, too fast dan itu sekarang ya, too fast. Gitu ya. Ya, terkadang anak-anak seperti itu. Jadi kebetulan saya ngajar di SMP, masa transisi dari SD ke SMA, dari masa anak-anak ke masa remaja, itu pasti banyak terjadi seperti itu. Gitu ya, Mbak. Berat nggak Mas sebagai guru yang menangani kayak gitu? Waduh, ini yang perlu kami sampaikan ini dari sekolah ya. Jadi perlu teman-teman semua perhatikan bahwa anak-anak itu berasal dari keluarga dan dari masyarakat. Jadi ketika masuk ke sekolah, anak-anak mengikuti peraturan yang di sekolah, gitu kan. Tapi kan mereka membawa pendidikan dari luar sekolah tadi kan, dari keluarganya, dari masyarakatnya, bagaimana mereka bergaul, seperti itu. Dan kalau kita kalkulasikan waktu anak-anak di sekolah dengan di luar sekolah itu lebih banyak di mana? Di rumah. Di rumah dan di masyarakat kan. Iya. Mungkin katakanlah kita pukul 7 ya sudah harus di sekolah, sampai nanti pulang pukul 1 atau pukul 2 paling siangnya kalau di SMP ya. Mungkin di SMA lebih lama dari itu. Itu kita hitung paling 6 sampai 7 jam. Sedangkan satu hari ada 24 jam. Berapa tuh? 18 jam mungkin ya, atau 17 jam di rumah dan di masyarakat. Tanggung jawab siapa?
yang selebihnya itu? Diri sendiri sih. Diri sendiri. Iya. Dan tentunya orang tua, karena masa remaja, masih anak-anak itu ya, itu kan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Gitu Mbak. Tuh kan seru banget pembicaraan kita kali ini. Aku bakal menarik kalian lebih dalam lagi tentang pembulian, tentunya setelah jeda pari-pari berikut ini. Hanya di Tegal in Frame. Nih Mas Iya, ganteng Mbak. nih. Waduh. Nih kalau misal pembulian ini terjadi itu gimana Mas? Oke. Itu sensasinya. Pertanyaannya sangat baik Mbak. Ini saya jawab ya. Jadi perlu masyarakat semuanya pahami bahwa tergantung loh Mbak ini Mbak, terjadinya di mana, gitu kan? Jadi harus kita bedakan nih. Kasus pembulian terjadi di dalam sekolah. Ya, ketika anak sedang bersekolah, sedang mengenakan pakaian sekolah, kemudian sedang dalam pengawasan sekolah, itu kasus pertama. Dan kasus yang kedua, ketika seorang pelajar melakukan hal pembulian, tapi di luar sekolah, jauh dari pantauan sekolah, misal terjadinya malam hari, dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah. Kalau perkemahan mungkin masih kaitannya dengan sekolah, tapi ini jauh dari kegiatan sekolah. Kemudian tidak mengenakan seragam sekolah, ya. Jadi jauh dari sekolah. Jauh dari pantauan sekolah. Gitu iya ya? Jelas. Dan tempatnya jauh ya tempatnya. Iya. Kemudian di luar jam sekolah, ya. Kemudian tidak pakai seragam sekolah, ya. Kita harus bedakan. Dan penanganannya juga tentunya berbeda. Nah, bagaimana kita ya sekolah ya, kami sekolah ya, di sekolah itu melakukan sebuah penanganan atau penindakan terhadap kasus atau mungkin kejadian atau peristiwa bullying ini, tentu harus kita bedakan. Karena mungkin dua hal tadi ya yang harus kita bedakan. Ketika di dalam sekolah bagaimana penanganannya, ketika di luar sekolah, tapi kebetulan pelaku ini dan korban mungkin ya itu masih berstatus anak sekolah atau pelajar sekolah tertentu misal, itu tentu penanganannya berbeda. Jadi harus kita bedakan, dan tentu masyarakat harus memahami bahwa semuanya tergantung konteksnya. Kalau misal konteksnya di sekolah, tentu sekolah bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika terjadinya di luar sekolah, tadi yang saya sampaikan, di luar sekolah, tidak mengenakan atribut sekolah, tidak dalam kegiatan sekolah, tidak pada saat jam sekolah, itu penanganannya pun beda, karena tanggung jawabnya di orang tua dan di masyarakat, dan mungkin daerah hukum ya, wilayah hukum yang berwenang di situ. Jadi seperti itu. Mungkin saya konteksnya dengan sekolah. Sekolah itu sudah banyak melakukan hal untuk mencegah Mbak sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan preventif ya, dari sosialisasi, dari guru BK, dari wali kelas yang masuk ke kelas-kelas, kemudian dari OSIS juga ada tim anti bullying juga. Jadi anti bullying itu juga dari siswa Mbak, bukan dari sekolah saja, dari guru ya, maaf ya, bukan dari guru, tetapi dari siswa juga. Jadi ketika ada kasus seperti itu ya kami panggil, kami mediasi, dan kami bukan institusi penghukum, tetapi institusi pendidikan. Ketika ada sesuatu di dalam sekolah, kita lebih mengedepankan hal-hal yang mendidik, baik untuk pelakunya dan korbannya tentunya. Jadi kami lebih mengedepankan ke pendidikannya, baik pendidikan karakternya atau pendidikan moralnya ya, seperti itu. Itu kalau terjadi ini di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah seperti apa? Ya mungkin kebetulan anak si A ini murid salah satu sekolah tertentu. Kemudian mereka entah bersitegang dengan pihak lain, mungkin dengan teman sendiri, kemudian sampai banyak orang mengetahui, dan itu masih dalam pantauan masyarakat dan orang tua. Siapa yang berwenang? Siapa? Orang tua kan? Orang tua dan masyarakat. Kenapa orang tua sampai kecolongan?
kenapa orang tua sampai membiarkan anaknya melakukan hal itu? Kenapa masyarakatnya juga lalai? Kan itu tanggung jawab semuanya. Jadi justru dalam hal ini mungkin sekolah terkena imbas dari kasus yang di luar itu kan. Padahal itu terjadi di luar sekolah, di luar jam sekolah, jauh dari sekolah dan tidak mengenakan atribut sekolah. Dan itu nanti pihak-pihak yang menangani lebih banyak. Mungkin dari kepolisian kalau memang ada hukum yang menyertainya dari kejadian itu, bisa juga dari perlindungan anak. Jadi setiap kota kabupaten itu ada yang menangani itu. Dari Polres juga ada PPA namanya, yaitu yang khusus tentang anak. Jadi nanti statusnya kalau ada anak sekolah kemudian berurusan dengan hukum ya, bermasalah dengan hukum itu ada di Polres. Jadi kemudian mungkin dari psikolog juga ya, atau psikiater apapun itu kami kurang memahami itu, karena itu dari pihak luar bukan dari dalam sekolah. Jadi itu Mbak, tergantung ya, tadi ya sanksinya tergantung dari di mana konteks terjadinya. Jadi masyarakat harus memahami hal tersebut. Oke, Pak Janda, seru banget nggak sih topik kita kali ini pemirsa? Ya nggak Mas, seru banget nggak sih? Tuh, asik nih kalau membahas masalah bullying itu, mungkin kalau kuliah 4 SKS nih. Nah, mungkin lebih nih. Buat closingan nih Mas, kira-kira ada saran nggak sih atau masukan buat topik kita kali ini yang spice tentunya? Oke, baik. Ini closing statement ya tentang bullying. Bahwa yang pertama tadi ya yang saya sampaikan di awal, bahwa sekarang anak-anak kita sudah sangat akrab dengan dunia gadget, dunia virtual, digital, semuanya serba canggih, serba cepat, yang namanya gawai, sosial media. Ya, jadi Bapak Ibu di rumah, masyarakat semuanya tentu harus mengawasinya. Anak-anak kita semuanya jangan sampai mengonsumsi konten-konten yang isinya bullying atau perundungan. Itu yang pertama. Kemudian aktif mengecek isi HP Ananda di rumah, tentunya apa yang dilakukan di WA group, ya, apa yang dilakukan di TikToknya, apa yang dilakukan di Instagramnya, apa yang dilakukan pada saat nge-game juga, ini luar biasa. Nge-game itu juga jadi ajang perundungan ya, ketika kita mengajak temennya kalahan nih kayak gitu dengan bahasa yang anak-anak itu familiar sekali, itu kan kasar, ngomong kasar dan seterusnya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa anak-anak remaja khususnya ya, karena saya di sekolah SMP gitu kan, masih remaja, itu perlu dipahami bahwa peserta didik kami itu berasal dari keluarga dan dari masyarakat. Jadi pendidikan pertamanya mereka adalah dari orang tua, kemudian bersekolah dari pukul 7 sampai setengah 2 katakanlah. Jadi secara pasti ya, pasti itu masih membawa bagaimana keluarga dan masyarakatnya mendidiknya. Dan tersebut gitu ya Mas? Iya, hanya berpindah tempat saja dari masyarakat, lingkungan, dari rumah ke sekolah. Jadi yang perlu dipahami bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, juga bukan hanya sekolah dan Bapak Ibu guru di sekolah. Wah, terima kasih sekali ya Mas atas topik yang dibawakan Sama-sama, Mas kali Mbak. ini tentang pembulian. Saya jadi menambah wawasan saya tentang pembulian, terutama di sekolah ya Mas ya. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita mengenai bullying bersama Mas Rizkon. Kita akan bertemu lagi tentunya bersama topik dan bintang tamu yang lebih menarik lainnya. Saya Nabila Sofia bersama Mas Rizkon mengucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tentunya hanya di Tegal in Frame. Bye-bye.